Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 1904010010164 dari kelas EKIS 4F. Baik, pada video kali ini merupakan tugas mata kuliah dari aspek hukum ekonomi yang akan saya bahas mengenai internet dan e-commerce yang terkait dengan hukum cyber. Baik, langsung saja saya persilahkan simak video pada berikut ini. Seperti kita ketahui, pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku baik masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan, berlangsung cepat. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, penyebab kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet, munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia. Perampokan seperti kartu kredit, hacking, beberapa situs menyadap data, transmisi orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyediakan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam komputer programmer. Selanjutnya, pengertian hukum cyber law. Nah, cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber space law yang ruang lingkupnya mencakup setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Nah, pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan dunia maya sudah sangat maju. Menurut Jonathan Rosenwald, pada tahun 1997, membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal, diantaranya hak cipta, merek dagang atau hak merek, pencemaran nama baik, ujaran kebencian atau penistaan, penghinaan, dan fitnah, hacking, virus illegal access, atau penyerangan terhadap komputer lain, regulation internet research atau pengaturan sumber daya internet, privasi atau kenyamanan pribadi, duty care atau kehati-hatian, criminal liability atau kejahatan menggunakan IT, procedural issues atau yurisdiksi pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain. Elektronik kontak atau transaksi elektronik, pornografi, perampokan atau perampokan lewat internet, perlindungan konsumen, dan e-commerce, e-government atau pemanfaatan internet dalam keseharian. Selanjutnya yaitu tujuan cyber law. Nah, cyber law di sini sangat dibutuhkan tindakannya dengan pencegahan tindak pidana, penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer. Nah, kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme atau dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Selanjutnya, yaitu alasan cyber law penting untuk hukum di Indonesia. Nah, hukum cyber penting diberlakukan sebagaimana hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang berkaitan dengan hukum cyber. Salah satu contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang oleh Wakil Ketua MPR periode 2009 sampai 2014, yakni Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang berada di surat milik beliau.
Nah, Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (JO), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Nah, dengan hak yang telah mempengaruhi di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak mengajukan gugatan yang dimana berdasarkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak berita bohong dan menyesatkan yang dimana mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Nah, sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana, yang dimana sesuai dengan ketentuan pasal 45A Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang sengaja tanpa hak pemberitaan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Di dalam kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin tersebut, kejahatan dunia maya yang membajak email beliau juga dapat diterapkan dengan melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat atau hendanik hate atau palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan utang, diancam karena penipuan pidana penjara paling lama 4 tahun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penonton dapat mengambil makna ataupun pelajaran dari video yang saya dapat sampaikan tersebut. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.